Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini dalam tugas materi policy brief dalam mata kuliah academic writing, kita akan membahas satu isu penting yang tengah terjadi di Kabupaten Sumbawa, yakni sebuah persoalan yang di satu sisi menjadi peluang ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Isu tersebut adalah ekspansi lahan jagung yang tidak terkendali dan dampaknya terhadap ekologi Sumbawa. Dalam satu dekade terakhir, produksi jagung di Sumbawa memang meningkat pesat. Data Dinas Pertanian NTB mencatat luas tanaman jagung di Sumbawa telah menembus kurang lebih 1.000 hektar pada tahun 2023. Namun sayangnya perluasan lahan ini sebagian besar dilakukan dengan cara pembukaan lahan hutan secara besar-besaran, terutama di wilayah perbukitan dan daerah tangkapan air. Akibatnya tutupan hutan menurun drastis. Sungai-sungai yang dulunya jernih kini mulai keruh saat musim hujan. Dan setiap kali hujan deras, bahaya banjir, longsor selalu menjadi ancaman nyata bagi masyarakat di wilayah seperti Lenangguar, Batu Lante, Lantung, dan lain sebagainya. Perluasan lahan jagung tanpa kontrol telah menimbulkan dua dampak besar. Yang pertama, kerusakan ekologis seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan berkurangnya cadangan air tanah. Kedua, kerentanan sosial ekonomi. Ketika lahan rusak, banjir datang, para petani kecil justru menjadi pihak yang paling menderita. Ironisnya, keuntungan besar justru sering dinikmati oleh pelaku modal besar. Sampai saat ini, regulasi tata guna lahan di tingkat daerah belum cukup efektif menekan pembukaan lahan hutan ilegal untuk pembukaan jagung ini. Koordinasi lintas sektor antara Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup masih sangat lemah. Padahal tanpa kebijakan yang terpadu, krisis ekologis di Sumbawa hanya tinggal menunggu waktu. Di tengah situasi ini, ada satu aktor penting yang potensial tapi belum banyak dilibatkan. Aktor ini adalah pesantren. Pesantren di Sumbawa memiliki jaringan sosial yang kuat, basis santri yang besar, kepercayaan masyarakat yang tinggi. Karena itu, pesantren bisa menjadi agen perubahan lingkungan berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal. Kemudian bagaimana pesantren bisa terlibat? Pertama, pesantren dapat mengembangkan program pendidikan lingkungan yang mengajarkan etika ekologi Islam, yakni tanggung jawab manusia terhadap alam. Kedua, pesantren bisa menjadi pusat model pertanian berkelanjutan, misalnya dengan mempraktikkan agroforestasi atau penanaman jagung di lahan yang tidak merusak kawasan hutan. Ketiga, pesantren dapat membentuk komunitas hijau yang melibatkan santri dan warga sekitar dalam kegiatan penghijauan dan konservasi air. Dengan pendekatan ini, pesantren tidak hanya mencetak santri berilmu, tetapi juga menjadi pusat keteladanan ekologi sosial di tingkat lokal. Kemudian kami merekomendasikan kebijakan, diantaranya ada 3 rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Diantaranya 1, penguatan regulasi tata guna lahan berbasis konservasi dengan memperketat izin pembukaan lahan jagung di kawasan hutan lindung. Yang kedua, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, LSM, akademisi, dan juga pesantren dalam mengedukasi dan rehabilitasi lingkungan. Yang ketiga, dukungan insentif bagi petani yang menerapkan pertanian ramah lingkungan seperti sistem tumpang sari atau tanpa bakar. Yang terakhir adalah penutup. Kita tidak bisa memperbaiki masalah lahan hanya dengan aturan teknis untuk perubahan mendasar.
kita harus menyentuh kesadaran sosial dan budaya masyarakat. Disinilah pesantren memiliki peran kunci sebagai lembaga yang dipercaya dan berakar kuat di akar rumput. Pesantren harus menjadi mitra utama pemerintah dalam edukasi lingkungan, rehabilitasi lahan, dan membentuk perilaku pertanian berkelanjutan. Sinergi konkret antara dinas terkait dan pesantren akan membuat kebijakan pengendalian lahan lebih efektif. Ke depan, pertanian Sumbawa harus bertransformasi dari sistem eksploitasi menuju konservasi produktif. Pesantren adalah garda terdepan untuk menumbuhkan budaya bertani yang harmonis dengan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan alam. Jagung memang penting untuk ekonomi lokal. Namun ketika ekspansi lahan dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung alam, yang kita tuai bukan kesejahteraan, melainkan bencana. Mari bersama-sama pemerintah, masyarakat, dan pesantren menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Karena masa depan Sumbawa bukan hanya soal produksi, tetapi juga tentang warisan bumi yang lestari untuk generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.